segala sesuatu yang Dia ciptakan. Seperti kita juga diciptakan dengan tujuan yang jelas. Tujuan hidup kita adalah menggenapi tujuan Tuhan yang sudah ditetapkan dalam kehidupan kita. Kita ini diciptakan Tuhan untuk menjadi penyembah-penyembah Dia. Penyembahan di sini bukan berbicara tentang musik atau nyanyian pujian, tetapi penyembahan yang berupa seluruh aktivitas kita yang kita ubah menjadi sebuah penyembahan yang menyukakan hati Tuhan. Kami sangat merindukan gereja Tuhan yang menjadikan penyembahan bukan hanya bagian dalam kehidupan mereka, melainkan keseluruhan hidup mereka. Tuhan merindukan kita membangun kehidupan yang menyembah Dia tanpa dibatasi ritual-ritual agamawi. Mari kita terus hidup dalam penyembahan-penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Selamat beribadah dan Tuhan memberkati.
Terpujilah Engkau Tuhan, Allah pencipta segala yang ada, karena sesungguhnya tidak ada yang lain selain Engkau yang layak dipuji, disembah atas segala ciptaan dan perbuatan-Mu. Karena itu, biarlah hari ini kami datang dalam firman-Mu untuk boleh kami sekali lagi diselaraskan hidupnya menjadi seperti yang Kau kehendaki. Sehingga hidup kami membawa kesenangan bagi Tuhan, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih kami siap untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Halo saudara, senang sekali berjumpa kembali dengan Anda dalam ibadah kali ini. Dan selalu doa kami adalah Anda diberkati Tuhan, Anda disertai Tuhan, Anda terus mengalami perluasan yang daripada Tuhan. Dan semata-mata sekali lagi itu semua adalah untuk mendatangkan kesenangan bagi Tuhan. Hari-hari ini kita terus belajar mengenai penyembahan dan kita sudah terus diingatkan bahwa penyembahan bukan hanya bicara tentang musiknya, penyembahan bukan hanya bicara tentang lagunya, tetapi bagaimana hidup saudara dan saya mendatangkan kesenangan bagi Tuhan. Itulah penyembahan. Jadi di sini kita mengerti sebagai orang percaya bahwa penyembahan tidak hanya dilakukan di gereja. Penyembahan tidak hanya pada saat kita melayani di mimbar, tapi penyembahan adalah seluruh hidup kita. Betapa pentingnya pujian penyembahan dalam hidup orang percaya. Karena sekali lagi, sejatinya Anda dan saya diciptakan Tuhan untuk memuji dan menyembah Dia. Mari saya ingatkan Bapak Ibu Saudara dari Mazmur pasal yang ke-150 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Disinilah kita melihat bahwa saudara dan saya diciptakan, ditegaskan sekali lagi adalah hidup untuk memuji dan menyembah Tuhan. Nah, sekali lagi saya juga mengingatkan kita kembali bahwa penyembahan adalah hidup menyenangkan Tuhan. Adalah bagaimana hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Tapi sayangnya masih banyak orang percaya mengkategorikan pujian penyembahan itu hanya sebatas lagu, hanya sebatas satu bagian liturgi dari ibadah. Itu pun mereka melihatnya sebagai satu pembuka saja dalam ibadah, sehingga tidak jarang mereka mengerjakan pujian penyembahan dengan asal-asalan. Buktinya, ada banyak orang kalau ke gereja pada waktu sebelum pandemi dalam kondisi onsite, mereka memuji menyembah Tuhan sambil chatting dengan handphonenya. Ada 1-2 orang juga memuji menyembah Tuhan, sementara yang lain kusuk dia bermain-main dengan jarinya, sibuk dengan handphonenya, gadgetnya. Kemudian juga ada juga yang bercanda dengan kanan kirinya, ngobrol sendiri padahal waktu penyembahan itu dikerjakan. Saudara, ini adalah hal-hal yang menunjukkan betapa banyak orang percaya yang tidak menyadari pentingnya pujian penyembahan. Padahal pujian penyembahan adalah tujuan hidup saudara dan saya. Anda dan saya diciptakan di dunia untuk menyembah Tuhan. Nah, bagaimana dengan masa online seperti ini? Saya juga mendapati baik dengan diri saya maupun dengan orang-orang di luar sana, tantangan yang sangat tidak mudah pada saat tidak ada seorang pun melihat kita, tidak ada seorang pun mendisiplin kita. Saat ini, saat online ini, saya melihat ini sebagai satu masa di mana Tuhan sedang menguji hati menyembah saudara. Kenapa demikian? Karena nggak ada yang lihat. Saudara, kalau masih ada yang lihat, kita masih bisa jaim, Wong ada yang lihat aja seringkali kita asal-asalan memuji menyembah, apalagi nggak ada yang lihat. Saya menemukan sebuah tantangan kadangkala tayangan online sudah kita pencet untuk mulai, tetapi apa yang terjadi? Kita masih belum siap, kita masih belum berpakaian yang baik, kita masih adul-adulan, kita masih belum mandi, kita masih belum sisiran gitu Dan tidak jarang saudara, kadang kalau kita menyalakan tayangan ibadah, misal di tempat kita menyalakan jam 9 pagi pada hari Minggu, kita masih melakukannya sambil mencuci, sambil masak, dan yang lain-lain. Dan kita menganggap pujian penyembahan itu, itu hanya bagian awal, pendahuluan. Yang penting nanti waktu dengarkan firman duduk, waktu pujian penyembahan nggak apa-apa disambil siap-siap. Saudara lihat betapa kita hari ini pun masih menganggap enteng pujian dan penyembahan.
Itu kenapa tidak heran ada banyak orang percaya pulang dari ibadah, selesai dari ibadah online, hidupnya biasa-biasa saja, tidak ada satu yang berdampak dan berubah di situ. Saudaraku, ini kenapa kita perlu kembali mengingatkan diri kita ya lewat firman Tuhan bahwa saudara dan saya sejatinya diciptakan Tuhan untuk memuji, untuk menyembah Dia. Saya berdoa kiranya lewat firman Tuhan hari ini kita semakin menemukan kesungguhan yang dalam menyembah Tuhan. Saudaraku, mari kita melihat sungguh-sungguh bahwa pujian penyembahan ini kalau kita kerjakan dengan segenap hati kita, itu akan membawa berkat yang luar biasa bagi saudara dan saya. Nah, repotnya tadi saya katakan ada banyak orang asal-asalan. Kenapa sih orang banyak asal-asalan? Nggak ngerti pentingnya. Dan sebetulnya pada saat kita diingatkan pentingnya, kita juga kadangkala masih asal-asalan. Seringkali terjadi kita juga menyembah, tetapi kita tidak kusuk, kita masih ingat masalah kita masih ingat problem yang baru saja kita hadapi, atau mungkin yang saat ini sedang kita gumulkan, sehingga kita tidak bisa menyembah dengan leluasa, kita nggak bisa menyembah dengan maksimal. Dan kenapa itu semua bisa terjadi sehingga pujian penyembahan kita tidak berdampak, tidak membawa hasil dan luar biasa dalam hidup kita, tidak mengubahkan? Jawabannya sederhana, karena seringkali kita tidak siap. Saudara, Alkitab berkata dalam Mazmur pasal yang ke-57 sebagai ayat utama kita pada hari ini, yang akan kita kupas bersama-sama. Ayat yang ke-8 dimulai dikatakan di sana, hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Haleluya. Ayat yang baru saja kita baca berbicara satu kondisi pada waktu Daud dikejar-kejar oleh Saul. Dan dia memuji menyembah Tuhan. Saudara perhatikan bagian pertama yang baru saja tadi kita baca. Pada saat dia memuji Tuhan, pada saat dia mau menaikkan penyembahannya kepada Tuhan, dia berkata, hatiku siap, hatiku siap. Saudara, ternyata bukan musikku siap, musikku siap. Ternyata bukan laguku siap, laguku siap. Ternyata juga bukan ruanganku siap, ruanganku siap. Tetapi mari kita perhatikan sekali lagi pada saat saudara dan saya mau memiliki penyembahan yang luar biasa dalam hidup kita, yang harus disiapkan adalah hati. Boleh katakan sama-sama dengan saya? Hati. Saudara, bukan yang lain yang Tuhan minta untuk kita siapkan, tetapi hati kita. Karena itu, mari kita akan mulai firman Tuhan pada kesempatan hari ini yang berjudul Hatiku Siap. Hatiku siap. Ya, saudaraku, kita tahu bahwa kita sudah mendengar firman Tuhan baru saja. Hati harus siap supaya kita boleh mengalami penyembahan yang dikehendaki Tuhan. Penyembahan dalam roh dan kebenaran. Penyembahan yang mengubahkan kehidupan. Apakah saudara sudah siap? Mari kita bersiap, terutama dengan sikap kita. Seringkali kalau secara sikap saja kita tidak siap, apalagi secara hati. Kadangkala siap secara fisik aja, hati belum tentu dikatakan siap. Apalagi jikalau kita secara fisik juga tidak siap, ya, kita belum siap untuk duduk, ya, untuk bisa mengambil waktu, meluangkan waktu secara khusus untuk memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Apalagi kalau kondisi kita masih seperti itu, tentu akan sulit sekali memiliki hati yang siap. Mari kita akan luangkan waktu kita untuk duduk, dengarkan firman Tuhan, kusuk dengan Tuhan, tidak terganggu dengan yang lainnya, dan yang terlebih penting dari semuanya, hati ini siap. Hati yang siap untuk memuji, hati yang siap untuk menyembah, hati yang siap untuk mengalami kuasa dari pujian dan penyembahan adalah hati yang percaya akan kebaikan Tuhan
dan siap menjalani kehendak Tuhan. Jadi bukan tentang saudara dan saya siap, hatinya itu adalah siap untuk nyanyi atau siap untuk ruangannya dipakai ibadah atau siap dengan baju yang rapi saja, ya. Itu adalah buah-buah dari hati yang siap tentunya. Tetapi hati yang siap lebih berbicara tentang hati yang percaya akan kebaikan Tuhan, hati yang siap menjalani kehendak Tuhan. Persis seperti apa yang dikatakan Daud dalam Mazmur pasal 57 pada saat ayat 8 berkata, hatiku siap, itu didahului dengan ayat yang kedua berkata begini, kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku. Sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Tunggu saudara. Ya, kita tekankan ayat ini saudara. Kita ulangi lagi. Sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung. Dan bukan hanya hari ini, kata Daud, sampai berlalu penghancuran itu. Jadi sebuah komitmen yang terjadi di situ bahwa Daud berlindung pada Tuhan. Bukan hanya pada masa itu, tetapi sampai masa berlalunya semua penghancuran itu. Saya perlu membawa saudara pada kisah ini dulu, saudara. Bagaimana Mazmur ini ditulis Daud adalah pada saat dia dikejar-kejar oleh Saul. Saudara ingat bahwa Daud tidak pernah bermimpi jadi raja. Tetapi oleh Samuel, Tuhan memilih dan menghendaki Daud untuk menjadi raja. Maka Samuel mengurapi dia. Dan urapan itu membawa dampak yang luar biasa dalam kehidupan Daud. Karena kemanapun dia pergi, dia diberkati Tuhan, disertai. Kemenangan menyertai dia. Kemanapun peperangan, dia diutus untuk mengalahkan peperangan. Bapak, Ibu, Saudara, ini adalah satu hal yang luar biasa. Tetapi ada satu yang kontradiksi terjadi. Pada saat kemenangan demi kemenangan dia rebut, ada satu kecemburuan yang hebat muncul di hati Saul. Dan kecemburuan yang daripada si jahat membuat dia ingin membunuh Daud. Berkali-kali bahkan. Dan Alkitab mencatat sejak masa itu, sejak kecemburuan yang hebat itu menguasai Saul, apa yang terjadi? Daud diburu. Dari pemimpin yang hebat, dari seorang calon raja, apa yang terjadi? Malah jadi buronan. Saudara, pada waktu ayat 2 tadi kita baca ditulis di sana, Daud berseru dalam seruan imannya, kasihani aku Tuhan, kasihani aku Tuhan, dalam naungan sayapmu aku berlindung. Ngapain sih Daud harus berlindung di naungan sayap Tuhan? Loh, tunggu. Kenapa pastor bisa berkata demikian? Begini, saudara. Saya kalau ada di posisi Daud, saya nggak mau berlindung di perlindungan Tuhan lagi mungkin. Kenapa begitu? Karena saya mungkin kecewa sama Tuhan. Bagaimana tidak? Saudara kalau ada di posisi Daud, bukankah saudara juga bisa kecewa? Dijanjikan jadi raja, nggak pengen jadi raja, dipilih jadi raja, dijanjikan jadi raja, diurapi, bahkan dalam pengurapan itu dinyatakan ya, buktinya adalah setiap peperangan dimenangkan dengan luar biasa. Tiba-tiba ada satu kondisi, kok sekarang malah dikejar-kejar sama raja yang sah, yaitu Saul. Saudara, mungkin saudara langsung berhenti bermimpi untuk jadi raja. Kenapa? Karena dulu Tuhan memang menghendaki saya jadi raja dan kelihatannya memang mau jadi raja karena saya perang kemanapun menang, ya kan? Tapi tiba-tiba sekarang jadi buronan. Waduh, gimana toh ini? Tuhan bukannya dulu engkau yang pilih, saya nggak minta. Tuhan bukankah engkau yang urapi, saya juga nggak pernah bermimpi. Apa yang terjadi tiba-tiba sekarang saya dikejar-kejar oleh orang yang dulunya adalah orang yang dipercaya Tuhan. Tuhan, kenapa kok kayak gini? Nah itu nggak enak sekali, saudara. Yang ngejar ini bukan hanya seorang raja, tapi seorang yang menjadi mertuanya. Wow, saudara bisa bayangkan hari ini mungkin saudara bisa merasakan bagaimana ditekan, dikejar-kejar, bahkan dalam Alkitab dicatat dibunuh, ya, diusahakan untuk dibunuh, dibinasakan oleh orang yang saudara kasihi. Tapi di dalam kondisi yang seperti itu, dia bisa memuji dan menyembah Tuhan. Dalam pujian penyembahan itu mengalami kelepasan yang luar biasa. Karena kuncinya satu, saudara. Dia punya hati yang siap. Dan hati yang siap itu adalah karena dia percaya dengan kebaikan Tuhan. Situasinya boleh good or not good, but God always good. God is always good. Amen. Tuhan itu selalu baik. Keadaannya baik maupun nggak baik. Keadaan tidak baik tidak bisa merubah Tuhan menjadi tidak baik.
Karena sejatinya memang dia Tuhan yang baik. Itu kenapa Alkitab di Roma 8 ayat 28 mengingatkan saudara dan saya, Allah menjadikan segala sesuatu itu baik. Turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagi mereka yang percaya bahwa kebaikan Tuhan itu kekal. Saudara, orang yang percaya bahwa kebaikan Tuhan sedang terjadi dalam hidupnya, meskipun hidupnya tidak sedang berjalan dalam kebaikan secara daging, maka dia akan siap untuk menjalani hari-harinya, mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Karena sekali lagi, hatinya percaya bahwa Tuhan tidak pernah mengizinkan sesuatu apapun yang terjadi di hidupnya tanpa ada maksud untuk mendatangkan kebaikan. Saudara, kalau saya boleh cerita satu hal yang sederhana, Bapak Ibu Saudara yang kenal saya mungkin tahu ya, bahwa gigi saya ini tumbuhnya agak tidak beraturan. Karena memang pada waktu saya remaja ya, saya waktu masih anak-anak, saya suka sekali berkelahi, pukul sana pukul sini ya. Dan bukan hanya itu saja saudara, tapi saya ini abai, kurang peduli dengan pertumbuhan gigi saya. Salah satunya kalau gigi goyang itu kan harusnya cepat dicopot, dicabut supaya gigi anak ini nanti digantikan dengan gigi tetap, gigi yang baru itu tumbuhnya lurus, tumbuhnya bagus. Nah, saya suka menunda-nunda, karena takut, wah nanti sakit dicabut gitu ya. Sehingga tidak mau dicabut. Dan bahkan seringkali kalau sudah goyang nggak mau ngomong sama orang tua untuk dibantu dicabut. Karena takut, saudara. Apa akibatnya? Yaitu tadi, tumbuhnya agak tidak beraturan. Dan salah satu malah tumbuhnya sangat ekstrim, bengkong gitu ya. Dan bengkongnya itu seringkali melukai bibir saya karena dia tumbuhnya di bagian depan yang saya tidak cabut itu, dia sudah goyang, dia sudah tumbuh lagi, akhirnya gigi barunya ini tumbuh bengkong mengarah ke bibir, dan itu sering saudara melukai bibir saya ya, karena memang tumbuhnya tajam ke arah yang ekstrim. Saya sering menyesali itu loh saudara. Dan saya berkata, aduh kenapa ya kok gini ya. Kalau misal saya lagi bercermin gitu ya, saya lihat gigi saya yang gingsul. Waktu itu ya, kalau sekarang sih sudah nggak jadi masalah sama sekali ya. Justru saya melihat kebaikan Tuhan di situ. Nah ini ceritanya di situ. Nah seiring berjalannya waktu, pada waktu saya menyesali, kan nggak mungkin dimasukin lagi, ditumbuhin lagi atau dipermak seperti apa. Karena ini memang bengkongnya rada ekstrim saudara. Tapi yang terjadi luar biasa gini. Pada satu saat saya ikut choir di sekolah, itu ada satu penghiburan yang luar biasa yang membuat saya tidak menyesal dan tidak malu lagi dengan gigi saya, karena choir pemimpinnya yang mengepalai choir itu berkata seperti ini, kamu perlu bersyukur dan tidak perlu malu dengan posisi gigi kamu atau mulut kamu seperti apa. Karena apa adanya kamu bisa masuk tim choir hari ini, bahkan pada waktu itu kami juara ya dalam beberapa tingkat sampai ke level provinsi juga kita juara, dan saya menjadi tim di situ. Dia berkata bahwa itu salah satunya karena posisi gigi kamu. Posisi gigi kamu berubah, suaranya bisa berubah loh. Nah, saya tidak tahu dalam perjalanan waktu saya memang dengar hal-hal semacam itu, memang ya ada benarnya bahwa posisi gigi, bentuk mulut kita itu mempengaruhi suara yang dihasilkan dari kita menyanyi dan berbicara ya. Dan saya mendapat penghiburan yang luar biasa. Oh, berarti waktu itu ya dalam tanda kutip Tuhan izinkan ya bahwa saya bisa mengalami itu tuh ada maksudnya gitu, bahwa itu untuk membentuk suara saya seperti hari ini. Tapi nggak berhenti di sana. Saudara, ada satu kejadian kecil yang sebetulnya jadi kesaksian saya yang utama tuh gini. Hari-hari pada waktu saya punya anak, saudara tahu bahwa tidak mudah meyakinkan seorang anak bahwa giginya dicabut saja. Apalagi tidak harus ke dokter gigi, tetapi dicabut secara sendiri gitu. Nah, saudara, istri saya mengalami kesulitan berkali-kali setiap kali menguatkan anak saya pada waktu gigi barunya mulai tumbuh dan dilihat giginya goyang harus cepat dicopot ya. Tapi tidak pernah menjadi masalah yang sulit bagi saya untuk meyakinkan anak saya untuk giginya mau dicopot. Saudara tahu kenapa? Bukan karena saya lebih pandai bicara, bukan karena saya kasih dia permen atau hadiah-hadiah yang menarik sehingga dia mau dicopot giginya, bukan. Tetapi saya dengan gampang cuma tinggal tunjukkan gigi gingsul saya. Gigi saya yang tumbuhnya rada ekstrim ini. Dan setiap kali saya kasih tunjuk, saya bilang gini sama dia.
Kamu mau giginya nanti tumbuh bengkong kayak papa gini? Mikir kan dia langsung mikir, wah nggak mau gitu. Karena nggak bagus memang dilihat gitu kan. Nah, disitulah kemudian saya bercerita. Nah, ini kejadian karena papa dulu kayak kamu dan nggak ada papa sembunyikan, papa takut dicabut karena sakit, sehingga gigi barunya itu nggak bisa tumbuh dengan leluasa dan dia bengkong karena dia cari jalan keluar. Nah, kalau kamu nggak mau giginya bengkong kayak papa, dijabut. Sakit sebentar, tapi nggak menyesal selamanya. Akhirnya mau dijabut. Saudara, mungkin ini sederhana sekali, tapi dari contoh sederhana ini saya mau saudara belajar bahwa tidak ada hal sekecil apapun di dunia ini yang terjadi atas seizin Tuhan yang tidak ada maksud baiknya. Hari ini saya melihat bahwa, wih, gampang ya saya kasih tahu mereka hanya dengan kasih lihat kegagalan saya dulu ya. Dan mereka bisa belajar, bisa memperbaiki. Dan saya harap mereka bisa menjadi lebih baik dari kami. Nah, ini yang saya katakan kepada saudara bahwa hal kecil apapun Tuhan bisa pakai untuk kebaikan. Hari ini saudara belum mengerti, nggak apa-apa, percaya dulu. Bahwa satu kali kelak kejadian hari ini yang mungkin tidak enak ini akan mendatangkan kebaikan. Akan punya tujuannya. Akan menemukan bahwa satu kali bahwa iya ya, ini kebaikan Tuhan kok. Ya, ini hal sederhana. Saya percaya ada hal-hal yang lebih complicated sedang terjadi dalam hidup Anda. Percayalah bahwa ada kebaikan Tuhan di situ. Itu yang membuat kita bisa memuji, menyembah Tuhan dengan segenap hati. Dan pada saat kita bisa mengakui Tuhan dengan segenap hati karena kita percaya Tuhan itu baik sekalipun situasinya tidak baik. Seperti Daud tadi berkata, engkau perlindunganku. Padahal dia dikejar-kejar Saul. Padahal dia sedang menjauh dari seolah-olah dijauhkan dari janji Tuhan tentang menjadi raja. Tapi dia percaya ini kebaikan Tuhan. Dan karena dia percaya itu, hatinya siap untuk dengar firman Tuhan. Hatinya siap diubahkan oleh firman Tuhan. Hatinya siap untuk selaras dengan Tuhan. Bukankah itu arti penyembahan? Bukankah penyembahan adalah hidup selaras dengan Tuhan? Bukankah penyembahan adalah hidup mendatangkan kesenangan bagi Tuhan? Saudara, ayo bangun satu hati yang siap. Hati yang percaya akan kebaikannya. Hati yang menjalani kehendak Tuhan. Maka kita akan mengalami pujian penyembahan yang powerful. Pujian penyembahan yang mengubahkan dan berdampak dalam kehidupan kita. Hati yang siap itu juga bicara tentang hati yang mengagumi. Hati yang menghargai kasih setia dan kebesaran Tuhan. Hati yang mengagumi, menghargai kasih setia dan kebesaran Tuhan. Itulah hati yang siap. Pada saat Daud berkata, hatiku siap, hatiku siap. Mazmur 57 ayat 3-6. Kita baca sama-sama saudara, di situ dikatakan firman Tuhan. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kiranya dia mengirim utusan dari surga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Saudara, kita patut bangga, kita patut bersyukur setiap waktu. Kenapa? Karena saudara dan saya sebagai manusia berdosa tidak seharusnya kita ini mengalami kehidupan yang kekal. Kita harusnya binasa dalam kebinasaan yang kekal. Tetapi oleh kasih setia Tuhan, oleh karyanya yang besar di kayu salib, saudara dan saya diselamatkan. Itu kenapa Alkitab mengingatkan kita untuk mengerjakan perjamuan kudus sesering mungkin. Tidak ada patokan yang resmi. Ya, Alkitab juga tidak pernah menuliskan harus 3
sekali sehari, atau setiap hari, atau setiap minggu, atau setiap bulan, atau setiap tahun, dan seterusnya. Tetapi saya mau saudara lebih mengerti esensinya, di mana Tuhan mau kita lakukan itu sesering mungkin adalah karena esensi dari perjamuan kudus itu sendiri adalah mengingat betapa Tuhan itu mengasihi saudara dan saya. Betapa Tuhan itu mengorbankan yang terbaik untuk saudara dan saya. Sehingga kita bisa mengalami kehidupan yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan yang kita sembah. Saudara, ini penting diingatkan terus. Ini penting kita mengingatkan diri kita terus akan kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah gagal. Saudara mau jatuh dalam dosa sejelek apapun, seburuk apapun, itu tidak mengubah kasih setia dan kebesaran Tuhan. Saya berkata demikian bukan kemudian Anda bebas berbuat dosa terus, kemudian saudara berkata, wah kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Haleluya, amin. Tetapi kita tahu apa yang kita tabur akan kita tuai. Kita nggak boleh sembarangan dengan dosa. Kita nggak mau terjebak dengan dosa. Terlebih kita tidak pernah tahu kapan maut akan datang. Kapan kita akan meninggalkan dunia ini. Kapan Tuhan berkata sudah cukup atau selesai di dunia ini. Karena itu kita patut berjaga-jaga untuk tidak hidup dalam dosa kita. Tapi di atas semua itu kita harus melihat, mengagumi betapa kasih setia Tuhan tidak pernah berubah memang. Pada saat kita melihat, mengagumi, dan menghargai kasih setia Tuhan itu, maka hati kita overwhelm itu dipenuhi, dilimpahi, diselimuti sedemikian rupa dengan satu kekaguman akan Tuhan yang membuat kita memuji menyembah Tuhan dengan tulus. Karena seringkali kita sebagai orang percaya, kita masih merasa, wah Tuhan itu beruntung loh saya mau datang ibadah hari ini. Halo? Halo, tidak jarang loh saudara ada jemaat-jemaat yang mengancam gembalanya, mengata-ngatai pemimpinnya dengan berkata, udah beruntung loh Pak, saya tuh datang. Wow, saya katakan tidak demikian. Sejatinya saudara dan saya bisa ada hari ini, bernafas, menikmati kedamaian, ketenangan karena kita percaya kita sudah diselamatkan di dalam Yesus adalah karena karya Dia. Adalah karena karya Tuhan atas hidup kita. Kasih setianya itu. Dan kita mau menghargai itu. Kalau kita menghargai kasih setia dan kita menghargai kebesaran Tuhan, kalau Tuhan mau saja dikalahkan, masalah sekecil apapun, sebesar apapun bahkan di dunia ini, tidak ada yang sanggup bertahan di hadapan tahtanya. Pada saat kita memuji, menyembah Tuhan dengan kekaguman itu, memuji, menyembah Tuhan dengan sikap menghargai kasih setia Tuhan, kita nggak akan nyembah asal-asalan. Nyembah sambil baju belum rapi betul, belum siap gitu ya, dengan belum mandi, belum sikat gigi, bahkan disambi makan pagi ya kalau itu ibadah pagi ya. Saudara, kita nggak akan kayak begitu. Kita nggak akan memuji menyembah Tuhan asal-asalan. Kita nggak akan memuji menyembah hanya karena disuruh. Ya, kalau masih disuruh-suruh itu pujian penyembahan level anak-anak. Betul nggak? Saudara, kalau anak-anak kita masih umurnya masih kecil, ya memang harus disuruh-suruh. Ya, kalau tidak disuruh nggak jalan soalnya. Makanya memang perlu disuruh. Ya, perlu diingatkan terus. Tetapi kalau kita sudah levelnya dewasa, kita menyadari bahwa kasih setia Tuhan itu besar ya. Kita menghargai itu, maka nggak perlu disuruh-suruh. Ibadah jam 9, jam 8 kita sudah siap. Ya, itu yang dikatakan hati yang siap. Hati yang menghargai kasih setia Tuhan. Tapi banyak orang datang telat masih ketawa-ketawa, malah masuknya nyantai ke ruang ibadah, ya, duduk malah masih buka handphone, balesin orang dan itu. Nggak ada rasa bersalah sedikit pun. Ya, rasa bersalah yang saya maksudkan di sini bukan rasa bersalah secara agamawi saja ya, tetapi bagaimana saudara itu nggak mau mengecewakan hati Tuhan gitu. Barang sekecil pun masalah atau rintangan yang kita hadapi, kita nggak mau kecewakan Tuhan di situ. Kita mau mengusahakan yang terbaik. Gimana kita bisa datang ibadah tepat waktu dengan kondisi siap. Itu menghargai kasih setia, menghargai kebesaran Tuhan tuh seperti itu, saudara. Dan apa yang terjadi kalau kita punya hati yang kayak begitu? Wow, kekaguman yang tulus yang bukan hanya lip service itu menyentuh Tuhan. Itu membukakan pintu sorga.
dan membuat kita melihat perkara-perkara yang supranatural dari Tuhan. Pertolongan yang hebat dari Allah, yang besar, yang luar biasa, yang mampu menolong kita, melepaskan kita dari kondisi sejelek apapun. Saudaraku, inilah firman Tuhan yang ingin boleh saya bagikan pada hari ini. Bagaimana kita mau belajar seperti Daud berkata, hatiku siap ya Tuhan. Sekali lagi, hati yang harus disiapkan bukan alat musiknya, bukan suaranya saja, bukan hanya tentang ruangannya ber-AC atau tidak, bukan hanya tentang saya lagi mood atau tidak, tetapi hati yang siap itu yang mendatangkan kuasa yang luar biasa. Karena pada saat kita memuji dan menyembah Tuhan dengan hati yang siap, Tuhan bertahta atas puji-pujian umatnya. Wow, sesuatu yang besar sedang terjadi. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur sekali lagi pada kesempatan hari ini kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Kami boleh menjadi penyembah-penyembah yang siap. Hatinya yang siap. Bukan hanya permainan alat musiknya, bukan hanya tentang lagunya, tetapi lebih daripada itu. Hati kami siap ya Allah. Sehingga kami boleh berkata seperti Daud, hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa yang Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Haleluya, terpujilah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Saya percaya saudara hari ini diberkati Tuhan luar biasa dan saudara siap untuk menjadi berkat. Saudaraku, angkatlah kedua tanganmu tinggi, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus atas pribadimu, keluargamu, pekerjaanmu, sekolahmu, karirmu, dalam segala perkara yang Tuhan percayakan kepada engkau, diberkati Tuhan. Ada berkat Tuhan di sana. Menyertai engkau hari ini sampai Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
dan 4 April 2021 jam 9 pagi, menolak untuk menyerah.